Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena Tuhan saja, sehingga kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah berkata, segala tulisan yang di dalam kanal itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Allah bermanfaat bagi pertumbuhan iman, tapi juga pertumbuhan rohani kita. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Secara khusus saya akan baca ayat 1, 2, dan ketiga. Firman-Nya berkata demikian. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, pengajaran Yesus yang penting bagi kita. Sudah barang tentu ada banyak pengajaran-pengajaran Yesus yang sangat penting dalam hidup kita. Tapi secara khusus dalam ayat ini ada berapa pengajaran khusus Yesus kepada murid-murid yang perlu kita pahami dalam hidup kita sebagai umat, karena itu juga berlaku bagi saudara dan saya. Pengajaran yang pertama dalam ayatnya yang pertama, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Jadi hal yang pertama, hal yang penting yang diajarkan Yesus bagi murid-muridnya, termasuk juga bagi saudara dan saya, adalah waspadalah terhadap kemunafikan. Berhati-hatilah terhadap kemunafikan. Kenapa kita harus waspada? Kenapa kita harus berhati-hati? Karena seringkali kita tidak menyadari akan hal itu. Seringkali itu menjadi jerat bagi saudara dan saya sebagai umat. Karena itu kita waspada, jangan sampai kita terlibat atau ikut dalam kemunafikan orang Farisi, yang mana mereka ahli dalam mengajarkan tapi tidak ahli dalam melakukannya. Mereka ahli dalam mengkhotbahkannya tapi tidak ahli dalam melakukannya. Itulah yang Yesus sebut di sini sebagai waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Ini digambarkan kemunafikan orang Farisi ini seperti ragi yang sedikit saja tapi bisa mengkamirkan adonan. Karena itu kita diajar supaya kita waspada. Jangan sampai sebagai umat, sebagai orang percaya, kita ikut-ikutan dengan kemunafikan orang Farisi itu. Kalau seandainya kita dapati bahwa kita ada kemunafikan seperti itu, ya sebaiknya kita mengakuinya dan kita bertobat minta ampun kepada Tuhan, dan kita terus belajar untuk kita tidak menjadi orang yang munafik di hadapan Tuhan. Yang kedua, apa pengajaran Yesus yang penting bagi kita yang harus kita pahami dalam hidup kita sebagai umat? Ayat 2 dan ketiga. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Sepandai-pandainya kita menyimpan sesuatu, suatu waktu itu akan terbuka juga. Jadi Yesus mengajarkan kepada murid-murid, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Jadi ini pengajaran Yesus yang penting bagi kita. Yang kedua adalah bahwa tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan diketahui.
Betapapun baiknya, betapapun rapinya kita menyimpan suatu rahasia apapun juga, apalagi yang berhubungan dengan dosa, apalagi yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, cepat atau lambat itu akan tersingkap. Nah, karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar. Untuk apapun kita tidak boleh kucing-kucingan, apapun kita belajar untuk tidak tersembunyi, tidak ada yang disembunyikan. Apalagi itu menyangkut dosa, menyangkut ketidakbenaran. Lebih baik kita membukakannya di hadapan Tuhan, kita menyatakannya kepada Tuhan, dan kita minta ampun kepada Tuhan, daripada kita menyembunyikannya. Apapun yang kita sembunyikan bagi istri, bagi anak-anak, bagi suami, bagi siapapun, suatu waktu itu juga akan terbuka. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Jadi kita menyadari ini sebagai pengajaran yang penting bagi kita, supaya kita tidak menyembunyikan dosa, tapi sebaliknya kita membukakannya dan kita minta ampun kepada Tuhan. Yang ketiga, pengajaran Yesus yang penting bagi kita, ayat 4-7. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Hal yang ketiga yang menjadi pengajaran Yesus yang penting bagi murid-murid dan termasuk bagi kita adalah takutlah akan Tuhan. Jangan takut kepada yang bisa membinasakan tubuh dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi dan tidak bisa berkuasa membinasakan jiwa dalam ayat-ayat yang lain. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Artinya bahwa jangan sampai kita lebih takut kepada sesuatu daripada takut kepada Tuhan. Karena dialah yang berkuasa atas segala hal dalam hidup kita. Siapa yang sebenarnya patut dan layak untuk kita takuti dalam hidup? Seharusnya hanya Tuhan saja yang layak dan pantas untuk saudara dan saya takuti, karena siapa Tuhan dan siapa yang dia sudah buat bagi kita. Kita belajar takut akan dia karena apapun dia bisa buat bagi saudara dan saya. Justru kepada Tuhanlah patutlah, layaklah dan pantaslah kita sungguh-sungguh takut akan dia, karena dia yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Jadi kita belajar pengajaran Yesus yang penting bagi kita. Kita belajar untuk kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Takut akan Tuhan artinya bahwa kita benci dengan apa yang Tuhan benci, dan kita senang dengan apa yang Tuhan senang. Takut Tuhan artinya bahwa kita tidak melakukan apa yang Tuhan tidak mau kita lakukan, dan sebaliknya kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi kita akan belajar dan terus berusaha jadi orang yang takut akan Tuhan, karena ini suatu pengajaran yang penting Yesus bagi kita sebagai umatnya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami akan pengajaran Yesus yang penting bagi kami. Waspada terhadap kemunafikan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Dan takutlah akan Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.